Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Oke, materi hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang pengelolaan stres di lingkungan kerja. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu untuk memahami tentang konsep dasar stres, faktor penyebab stres di lingkungan kerja, dampak stres di lingkungan kerja, dan strategi pengelolaan stres di lingkungan kerja. Apakah kalian sebelumnya pernah mendengar tentang kata stres? Belum. Oke, stres sendiri itu adalah tekanan. Stres adalah respon tubuh yang tidak spesifik terhadap tekanan atau tuntutan di lingkungan. Stres di lingkungan kerja adalah suatu kondisi ketergantungan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan secara fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang karyawan. Stres kerja terjadi ketika tekanan melebihi kemampuan seseorang dan jika tidak ditangani dapat merusak kesehatan. Oke, yang pertama stres itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu ada beban stres yang berlebihan. Terlalu banyak tugas atau pekerjaan yang tidak diimbangi atau tidak dirata-rata dalam membuat stres. Contohnya jika kita harus bekerja terlalu cepat atau mengerjakan sesuatu hal yang melampaui porsi kita. Yang kedua yaitu ada birokrasi organisasi. Birokrasi organisasi itu yang termasuk prosedur atau aturan yang terlalu rumit dan lambat bisa menyebabkan stres. Contohnya itu jika kita harus mengurus banyak dokumen atau aturan yang membingungkan. Yang ketiga yaitu tekanan lingkungan. Tekanan lingkungan sendiri itu seperti tuntutan atau bekerja lebih efisien bisa menjadi penyebab stres. Jika staf atau karyawan dipaksa untuk meningkatkan produktivitas tanpa dukungan yang memadai, mereka bisa mengalami stres yang berkepanjangan. Yang keempat yaitu ada konflik dengan rekan kerja. Pertengkaran atau konflik dengan rekan kerja bisa menimbulkan stres. Contohnya jika ada rekan kerja yang sulit untuk diajak kerjasama. Dan yang terakhir yaitu ada masalah pribadi. Masalah pribadi ini seperti masalah keluarga atau teman yang bisa mempengaruhi stres di lingkungan kerja. Contohnya jika kita ada masalah di rumah atau kita akan membuat sulit untuk fokus di tempat kerja. Next yaitu ada dampak stres di lingkungan kerja. Yang pertama itu ada penurunan produktivitas. Stres dapat mengganggu konsentrasi dan kemampuan untuk fokus, sehingga karyawan kesulitan untuk menyelesaikan beban-beban yang ada di pekerjaan mereka. Yang kedua yaitu ada kesulitan untuk berkomunikasi. Stres dapat menyebabkan ide-ide yang tersampaikan untuk sulit tersinggung. Yang selanjutnya yaitu ada contohnya. Contohnya itu ada karyawan yang mengalami stres mungkin merasa enggan untuk berbicara dalam rapat atau mengalami konflik dengan rekan-rekan kerja lainnya. Terus yang ketiga yaitu ada kesadaran menurun. Stres dapat mengganggu proses berpikir sehingga membuat sulit untuk mengambil keputusan yang tepat. Contohnya itu ada seorang karyawan yang sedang mengambil keputusan. Jika dia mengalami stres maka dapat terburu-buru dalam mengambil keputusan tersebut sehingga dapat menimbulkan keputusan yang kurang efektif. Yang keempat sendiri ada kesehatan menurun. Kesehatan yang sangat menurun ini mempengaruhi mental dan fisik, menyebabkan masalah seperti insomnia atau sakit kepala dan juga depresi. Contohnya karyawan yang stres mungkin sering sakit atau merasa lelah dan menjadi terganggu dalam proses pekerjaan mereka. Yang terakhir yaitu ada keterlibatan menurun. Stres bisa menimbulkan motivasi dan kepuasan kerja, membuat karyawan kurang terlibat dalam pekerjaan mereka. Seperti contohnya, karyawan yang kehilangan semangat diri akan mungkin kurang berinisiatif atau tidak antusias dalam menyelesaikan tugas. Dan materi yang terakhir yaitu ada strategi pengelolaan stres di lingkungan kerja. Yang pertama yaitu ada perencanaan waktu. Perencanaan waktu ini akan membantu menghindari rasa terburu-buru, meningkatkan efisien. Cara yang dilakukan yaitu membuat daftar tugas, menetapkan prioritas, membagi waktu dan untuk setiap tugas dapat membantu mengelola beban kerja. Yang kedua yaitu olahraga teratur.
Olahraga teratur ini akan membantu meredakan ketegangan dan meningkatkan kesehatan mental. Cara yang dilakukan yaitu bisa menyisihkan waktu untuk berolahraga seperti berjalan kaki, terus jogging, yoga, dan yang lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi penting untuk mencegah stres sendiri. Cara yang dilakukan yaitu tetap batasi waktu untuk pekerjaan dan pastikan ada waktu untuk bersantai dan menikmati hobi atau waktu luang bersama keluarga. Dan yang keempat ada komunikasi efektif. Berbicara dengan orang-orang terdekat membantu mengekspresikan perasaan atau mengatasi stres itu sendiri. Cara melakukan yaitu dengan jangan ragu untuk berbicara dengan rekan kerja atau atasan atau teman dekat tentang apa yang dirasakan. Dan yang terakhir yaitu ada merawat diri sendiri. Merawat diri sendiri ini meluangkan waktu untuk diri sendiri, membantu menjaga kesehatan mental. Cara yang dilakukan yaitu bisa melakukan aktivitas yang disukai seperti membaca, menonton TV, mendengarkan musik, berlibur, dan lain-lain. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mengingat kembali apa yang telah kita pelajari tadi. Oke, Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk merefleksikan apa yang sudah kita. Ibu, refleksi materi pembelajaran tentang stres di lingkungan kerja. Ulang. Nggak usah. Diam aja, Bu. Refleksi materi pembelajaran yang saya ambil mengenai stres di lingkungan kerja adalah menyadari penyebab stres seperti beban kerja berlebihan, birokrasi rumit, tekanan produktivitas, konflik interpersonal, dan masalah pribadi. Dampaknya itu meliputi penurunan produktivitas, kesulitan berkomunikasi, penurunan kesehatan, fisik dan mental, serta keterlibatan kerja yang menurun. Untuk mengelola stresnya sendiri, itu penting untuk merencanakan waktu dengan baik, berolahraga secara teratur, menjaga keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi, berkomunikasi dengan efektif, dan merawat diri sendiri dengan baik. Dengan pendekatan ini, kesejahteraan dan produktivitas di tempat kerja dapat ditingkatkan. Itu sekian dari saya. Baik, untuk refleksinya terima kasih untuk Hasna yang sudah merefleksikan pembelajaran hari ini. Baik, untuk materi hari ini, jangan lupa untuk tetap belajar di rumah masing-masing, oke? Selamat siang, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.